Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ironis ketika seorang muslim melaksanakan salat tapi tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam. Dan ironisnya, banyak sekali kaum muslimin melalaikan hal tersebut. Apalagi di bulan Ramadan sekarang. Sebagian kaum muslimin melakukan salat tarawih dengan super cepat, seperti kilat menyambar. Kenapa hal ini selalu terulang setiap tahun, setiap bulan Ramadan? Kemana para ulama? Bahkan ada yang dilaksanakan atau dilakukan salat tarawih cepat di salah satu pondok pesantren. Seharusnya pesantren merupakan contoh bagi masyarakat yang lainnya. Kita ambil contoh, misalnya di Blitar, di Jawa Timur. Melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat hanya 10 menit. Bahkan ada yang lebih cepat, 23 rakaat hanya 7 menit. Sebenarnya yang dicari dari sholat itu apa? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita mohon kepada MUI setempat atau MUI pusat atau ulama setempat, mohon sekiranya untuk menegur bahkan menasihati masyarakat atau kaum muslimin yang setiap tahun melakukan kekeliruan. Padahal kita tahu bahwasanya tumaninah merupakan rukun dari sholat. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi dia adalah nasihat bagi diri kita maupun bagi kaum muslimin khususnya. Di dalam sholat yang kita butuhkan adalah ketenangan. Tetapi kenapa sebagian kaum muslimin masih jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, padahal kita tahu yang namanya tumaninah merupakan rukun. Kalau rukun sudah rusak, apakah diterima sholat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam. Kan bisa misalnya, walaupun banyak rakaatnya, 23 rakaat sholat tarawih disertai dengan sholat witir, ya baca surat-surat pendek. Dari Al-Hakumut, dari At-Takatsur sampai Anas itu kan pendek. Paling nggak nyampe sampai setengah jam. Ini 23 rakaat, tapi bacaannya seperti motor GP. Sangat disayangkan. Yang dikhawatirkan kita sholat tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita pelan-pelan. Yang namanya sholat ada rahahnya, ada istirahatnya, maka disebut dengan tumaninah itu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang tidak tumaninah, bahkan disebut sebagai pencuri salat. Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriku min salatihi
Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana dia bisa mencuri di dalam salatnya? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi rukunya dan sujudnya seperti ayam mematok makanan. Berarti orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud itu lebih jelek daripada pencuri harta dan koruptor. Makanya kita harus berhati-hati, lebih tumakninah lagi, lebih baik pelan-pelan, nggak harus panjang-panjang membaca surat ketika tarawih. Yang penting di dalam sholat kita, di dalam melaksanakan sholat tarawih, rukunya dapat, tumakninah dapat, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan ketika ada seorang sahabat melaksanakan sholat tetapi tidak menyempurnakan rukunnya, tumakninahnya, sahabat tersebut sholat seperti ayam makan atau seperti ayam mematuk makanannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah lalu salatlah, karena kamu belum salat. Nah, bayangkan saja Rasulullah SAW ketika melihat sahabat, Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk mengulang salatnya, karena sahabat tersebut terburu-buru tidak menyempurnakan rukun, yaitu tumaninah, ruku dan sujudnya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Faqala Rasulullah SAW, law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya ketika dia sholat, dan rukunya tersebut seperti ayam mematuk makanan, dan dia sedang melaksanakan salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekiranya orang tersebut mati dalam keadaan tersebut, yaitu dalam keadaan tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan rukunya, maka dia mati dalam keadaan di luar agama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ketika sujud dan ruku harus tumaninah, pelan-pelan saja, ya. Apa yang kita cari dari sholat? Kalau buru-buru, kalau nggak bisa 23 rakaat misalnya, antara sholat tarawih dan witir kan bisa 11, 8 tarawih, 3 rakaat witir. Lebih fleksibel dan juga lebih memudahkan. Tapi kalau mau melaksanakan yang 23 rakaat, 20 sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir, silahkan saja. Tapi dilihat mana yang lebih meringankan kita dan tidak memberatkan kita. Atau bisa yang 23 rakaat asalkan rukun-rukun sholat diperhatikan dengan baik-baik agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut penjelasan dari MUI agar lebih menegaskan tentang masyarakat yang masih melaksanakan sholat secepat kilat, secepat motor GP, agar kita faham betul dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi sekarang bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Menjadi polemik karena memang ada dari sebagian masyarakat yang bertarawih itu dengan cepat, ya secepat-cepatnya. Ada yang memang lambat bahkan sampai ngatamin Quran. Jadi sebenarnya kalau kita bilang viral soal tarawih kila dan seterusnya, kayaknya sudah beberapa tahun terakhir sudah menjadi perdebatan kita, sudah banyak kita perbincangkan. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, tentunya tarawih itu dari kata tarawih, roh itu santai. Nabi perempat rakaat itu ada jeda, bahkan itu melakukan tawaf. Nabi itu di Mekah itu tawaf 7 kali ya, dari Ka'bah, di sekitar dikelilingi Ka'bah itu. Nah, itu kalau makna tarawih. Cuman kan bagi sebagian orang, tarawih akhirnya dimaknai dengan secepat-cepatnya. Saya pikir menjadi pelajaran bagi kita semua agar tarawih itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Di dalam sholat ada namanya tumak nina. Tumak nina itu adalah pergerakan di mana dalam satu seperti rukuk ini, kemudian sujud itu harus ada jeda diam, yang jeda diam itu oleh ulama diilustrasikan dengan membaca subhanallah. Karena apa? Di situ biar ada getaran khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Ihya Al-Ghazali disebutkan la salata illa ma'uqila minha. Tidak ada artinya salat mempunyai efek baik dan sampai mencegah kepada kemungkaran itu kecuali dalam keadaan salat yang khusyuk. Oleh karena itu sebenarnya kita diperintahkan untuk khusyuk, ya disesuaikan lamanya dengan audiennya, dengan makmumnya. Saya bersamaan juga diperkirakan sehingga sholat itu menimbulkan kekhusyuan. Kekhusyuan itu tidak ada lain kecuali dengan tumaknina, dengan ketenangan di masing-masing gerakan, termasuk di dalam bacaan-bacaan yang bisa dihayati oleh imam dan makmumnya. Oke, Pak Ustadz, tapi sebenarnya apakah ada dalilnya ini diperbolehkan atau tidak terkait ini? Ya, kalau kita kembali pada dalil dalam Al-Quran dan Hadis, maka sholat itu harus dilakukan sesuai dengan syarat rukun. Yaitu apa syaratnya? Seperti halnya ketentuan-ketentuan di dalam kita sholat itu ya punya wudhu atau syaratnya. Di antara rukunnya adalah tumak nina. Setiap gerakan itu harus ada jeda berhenti yang itu menunjukkan tumak nina. Jadi ulama ada mengatakan dengan sholat model begini tidak ada tumak nina yang dianggap tidak sah sholatnya. Jadi ada yang sifatnya syarat rukun berkenaan dengan syarat sahnya, ada yang berkenaan dengan manfaatnya, yaitu bisa menimbulkan mencegah kemungkaran. Itu adalah manfaatnya dari sholat itu. Nah, kalau kita sudah tidak ada tumak ninanya, maka tidak sah. Tapi ini kan sholat sunnah ya, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggal nggak apa-apa. Maka sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam sholat itu menimbulkan kenyamanan, kekhusyuan, dan ada penghayatan dari musolli, orang-orang yang sholat itu. Oke, baik Pak Ustadz, ini kalau dilihat dari pandangan Anda begitu ya, apakah ini mengurangi kekhusyukan seseorang untuk beribadah atau seperti apa Pak? Ya, kalau yang seperti tadi kita lihat bacaannya cepat, kemudian rukunya cepat, sujudnya secepat, ya pastilah nggak dapat kekhusyuan di situ. Saya yakin tidak begitu tuntunan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tarawih. Rasulullah itu santai bersama dengan para sahabat, diselingi antara 2 rakaat, bahkan di rakaat keempat itu santai-santai dengan sahabat. Disebut dengan tarawih, roh itu hanya santai. Jadi yang seperti ini saya kira tidak menimbulkan kekhusyuan. Ya tidak seperti yang dijalankan dalam Islam. Tapi ini tidak termasuk penyimpangan. Cuman tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Ustadz, tapi kan ini Anda sempat sampaikan tadi bahwa sudah terjadi, ini tradisi begitu, sudah terjadi beratus-ratus tahun begitu. Tapi apakah memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh MUI dengan adanya salat tarawih seperti ini? Ya, kita bukan hanya MUI kayak gini, saya yakin yang sholat pun sudah tahu. Cuman dia punya tradisi cepat aja gitu ya. MUI, kemudian masyarakat, NU, Muhammadiyah, remaja-remaja masjid atau takmir-takmir masjid pasti sudah tahu bahwa yang afdol itu kalau dilaksanakan dengan lebih santai, lebih khusyuk.
Tapi ada satu daerah yang pengen cepat-cepat selesai, maka saya pilihannya menurut saya karena masalah khilafiyah. Kalau 20 terlalu lama dengan lambat, sholat aja 8, tapi yang lebih khusyuk, yang lebih santai, tidak buru-buru gitu. Syukur mau sholat 20 tapi lebih santai sebagaimana mestinya lah. Seperti baca surat-surat pendek, tapi jangan cuma Yasin, orang nggak sampai selesai Fatihah sudah ruku. Kan terburu-buru, ini bukan ingat pada Allah, tapi hanya ngikutin gerakan-gerakannya imam. Itu yang tidak diinginkan di dalam sholat tarawih itu. Oke, baik. Pak Ustadz, ini mungkin sekaligus juga untuk mempertegas, artinya ini tidak melanggar aturan sholat itu sendiri, betul ya? Ini seperti ini tidak penyimpangan. Penyimpangan artinya keluar dari agama, tidak. Tetapi sholat seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak bisa maksimal memanfaatkan sholat, tidak sempurna sholatnya dengan modal sholat tarawih seperti ini. Tapi tidak menyimpang dari agama, artinya menjadi sesat, mamanya tidak. Tetapi dia tidak sempurna menjalankan ajaran agama. Itu dua hal yang berbeda ya. Penyimpangan itu harus kita atasi, bagian dari kesesatan. Tapi kalau ketidaksempurnaan ya kita ajak besok mereka lebih santai, lebih tumak nina sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Yang seperti ini saya yakin Rasulullah tidak akan pernah ya mengajarkan model sholat yang tidak tumak nina seperti itu yang seperti dalam gambar dan video ini gitu. Dia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sempurna, tapi tidak muncul kesesatan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.